Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ramadhani Munadi dengan NIM 25403217. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai makalah yang sudah saya buat dengan kelompok saya, yaitu kelompok 7, dengan judul Pendelegasian Wewenang dan Asas-asas Pendelegasian. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dalam sebuah organisasi terdapat posisi-posisi penting yang harus dijalankan oleh orang yang tepat. Salah satu mekanisme yang dapat dijalankan yaitu dengan delegasi. Delegasi yaitu pemberian wewenang perwakilan dari ketua organisasi kepada seseorang yang dapat dipercaya untuk mewakili citra organisasi. Proses penunjukan tersebut disebut dengan pendelegasian. Delegasi diberikan kepada orang yang memiliki peran sesuai kebutuhan organisasi dengan bentuk dan tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung kebijakannya. Biasanya, delegasi bersifat sementara atau sesuai dengan masa kegiatan dan dilakukan demi meningkatkan efektivitas kerja, baik skala kecil maupun skala besar. Dengan pendelegasian wewenang, pekerjaan dapat lebih mudah diawasi, fungsi organisasi menjadi lebih efisien, serta menjadi sarana kaderisasi untuk mencari calon pemimpin yang baru. Selain itu, pendelegasian wewenang yang berhasil dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas anggota terhadap organisasi. Di sini rumusan masalah kami ada 2, yaitu apa itu pendelegasian dan apa saja manfaatnya. Yang kedua, apa saja asas-asas pendelegasian. Tentu saja tujuan pembahasan kami pun ada 2, yakni menjelaskan pengertian pendelegasian dan manfaatnya, mengetahui asas-asas pendelegasian wewenang. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini kami ada pembahasan pertama mengenai pengertian dan manfaat dari pendelegasian wewenang. Sebelumnya, arti dari pendelegasian wewenang itu apa sih? Pendelegasian wewenang adalah proses pemindahan atau penyerahan wewenang, tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dalam prosesnya, anggota organisasi yang akan melakukan proses pendelegasian ini harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pendelegasian. Menurut Handoko 2018, dalam tulisan di 2022, mengatakan bahwa wewenang authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan agar tercapai suatu tujuan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang biasanya berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Namun perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, seorang manajer tersebut tetap bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang telah didelegasikan. Maksudnya, seorang manajer tersebut tidak bisa lepas tangan karena sudah mendelegasikan wewenangnya, tapi tetap bertanggung jawab semua hasil pekerjaan yang telah didelegasikan kepada bawahannya. Untuk lebih jelasnya, di sini kelompok kami membagi beberapa definisi pendelegasian wewenang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan 2007, beliau mengatakan bahwa pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator, si pemberi wewenang, kepada delegate, si penerima wewenang, untuk dikerjakan atas nama delegator. Dari penjelasan Louis Allen tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa delegasi wewenang adalah proses di mana manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Di pendelegasian wewenang ini terdapat 4 kejadian, yaitu pendelegasian wewenang menetapkan dan memberikan
tugas kepada bawahannya. Artinya, atasan terlebih dahulu menjelaskan apa yang harus dicapai dan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh bawahan. Tujuan dan tugas harus jelas agar bawahan tersebut tidak bingung dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Selain memberikan tugas, atasan juga harus memberikan wewenang atau kekuasaan yang cukup kepada bawahannya. Misalnya, wewenang mengambil keputusan atau menggunakan sumber daya agar tugas tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit maupun eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Ketika bawahan menerima tugas, baik secara langsung maupun tidak langsung, ia wajib bertanggung jawab untuk melakukan tugas tersebut sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang telah dicapai. Atasan menilai dan meminta laporan atas hasil kerja bawahannya. Meskipun tugas telah didelegasikan, atasan tetap bertanggung jawab atas keseluruhan hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat pendelegasian wewenang. Manfaat pendelegasian wewenang bagi pemimpin. Yang pertama, mengurangi beban kerja rutin. Pimpinan tidak harus mengerjakan semua tugasnya sendiri, karena sebagian pekerjaan dilimpahkan kepada bawahannya. Yang kedua, memungkinkan pimpinan lebih fokus pada hal-hal yang strategis. Dengan berkurangnya tugas teknis, pimpinan dapat lebih berkonsentrasi pada perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan organisasi. Yang ketiga, membangun hubungan saling percaya kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang menunjukkan kepercayaan pimpinan kepada sang bawahan, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam organisasi. Manfaat pendelegasian wewenang bagi bawahan. Yang pertama ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pendelegasian wewenang memberikan bawahan rasa percaya sehingga terdorong untuk menyelesaikan tugas dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, memberikan kesempatan mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Melalui tugas dan wewenang yang sudah diberikan oleh atasan, bawahan akan belajar mengambil keputusan dan memimpin pekerjaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi kerja. Dengan pendelegasian wewenang, kepercayaan dari atasan membuat bawahannya lebih yakin pada kemampuan dan lebih bersemangat dalam bekerja. Manfaat pendelegasian wewenang bagi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya pendelegasian wewenang, pekerjaan yang dibagi sesuai kemampuan masing-masing anggota, sehingga tugas selesai lebih cepat dan hasilnya lebih optimal. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan. Wewenang yang telah dilimpahkan memungkinkan keputusan diambil langsung oleh pihak yang menangani masalah, tanpa harus menunggu solusi dari pimpinan tersebut. Pembahasan yang kedua, yakni mengenai asas-asas pendelegasian. Menurut Hasibuan 2016, dalam pendelegasian wewenang ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada asas kepercayaan. Delegator hanya akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada delegasi jika delegasi tersebut dapat dipercaya. Yang kedua, asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Asas ini memperhatikan hasil yang akan diperoleh dari pendelegasian wewenang tersebut, tetapi harus disesuaikan dengan jaminan kecakapan dan keterampilan agar mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas. Asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas ini dilakukan oleh manajer kepada bawahannya. Harus jelas, disertai dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat, asas rantai berkala.
Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak kepada bawahannya. Jika manajer akan memerintah tugas kepada bawahannya, harus melalui tingkatan-tingkatan yang ada. Jadi tidak bisa manajer puncak langsung menunjuk kepada bawahannya untuk mendelegasikan wewenang. Yang kelima, asas tingkat wewenang. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada tiap tingkatan harus mengambil keputusan dan kebijaksanaan apa saja yang dapat diambil sepanjang mengenai wewenangnya. Yang keenam, asas kesatuan komando. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima satu perintah dari atasannya. Tetapi, atasan dapat memerintah lebih dari satu orang bawahan. Yang ketujuh, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Besar wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diminta. Yang delapan, asas pembagian kerja. Untuk dapat berfungsinya sebuah organisasi atau perusahaan, hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan atau delegation of authority. Karena tanpa adanya keseimbangan kerja, manajemen tidak berarti apa-apa, dan semua tugas akan langsung dikerjakan oleh sang manajer. Asas yang ke-9, asas efisiensi. Dengan pendelegasian wewenang, manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas yang lebih penting daripada pelaksanaan hal-hal yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, sehingga manajer dapat fokus untuk memikirkan perkembangan bagi perusahaannya. Dan asas yang terakhir, asas kemutlakan tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab tidak bisa didelegasikan kepada bawahannya, hanya wewenang yang dapat didelegasikan. Tegasnya bawahan harus bertanggung jawab kepada atasan sebagai delegator. Pembahasan yang ketiga yaitu indikator pendelegasian wewenang. Menurut Hasibuan 2017, indikator dari pendelegasian wewenang itu ada 3. Yang pertama, tugas. Tugas adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu. Adanya tugas akan mendorong karyawan untuk lebih produktif dalam sebuah perusahaan sehingga efektivitas kerja dapat tercapai. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu, keputusan yang berhubungan dengan fungsinya tersebut. Dalam menjalankan pendelegasian wewenang, dalam sebuah perusahaan harus dilandasi dengan kekuasaan, karena kekuasaan seseorang karyawan memiliki hak dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan fungsinya bagi perusahaan. Yang ketiga, kualitas kerja. Kualitas kerja adalah untuk seorang karyawan dalam hal melaksanakan tugasnya dengan kesesuaian, kerapian, dan juga kemampuan. Kita akhiri video ini dengan makalah kami memiliki kesimpulan bahwa pendelegasian merupakan suatu proses penting dalam organisasi baik secara pemerintahan maupun secara swasta. Bertujuan untuk memberikan tanggung jawab agar pelaksanaan tugas bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Melalui pendelegasian wewenang ini, seorang atasan memberikan sebagian wewenangnya kepada bawahan dengan tetap mempertahankan tanggung jawab atas hasil akhir dari pekerjaan tersebut. Dalam pendelegasian wewenang, tentunya harus memperhatikan asas-asas pendelegasiannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan memahami prinsip dan asas-asas pendelegasian secara tepat, organisasi dapat menciptakan sistem kerja yang lebih terstruktur, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Saran dari kami, perlunya peningkatan pemahaman tentang pendelegasian. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, penerapan asas secara konsisten. Yang keempat, evaluasi dan pengawasan secara berkala.
Sekian penjelasan dari makalah kelompok 7 tentang pendelegasian wewenang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.